Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat spektakuler yang berbahagia, kali ini kita akan membahas kata pamungkas yang ke-21 dari kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan, kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa azharu min kulli syai'in. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa allazi laisa ma'ahu syai'in. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'in. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un walaulahu lamma zahara wujudu kulli syai'in. Bagaimana mungkin dia terhijab dan terhalang oleh sesuatu, sementara dia lebih terang benderang dari segala barang? Bagaimana dia terhijab oleh sesuatu, sementara tidak ada sesuatu yang lain bersama dia? Bagaimana dia bisa terhijab oleh sesuatu, sementara dia lebih dekat kepadamu dari segala wujud yang ada? Bagaimana dia bisa terhijab sementara dia adalah dia yang tampaknya segala sesuatu gelap dan tak nampak? Sahabat spektakuler yang berbahagia, renungan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana renungan-renungan sebelumnya. Beliau masih berbicara tentang kebenaran yang hakiki, yang tak mungkin dihijab, dihalangi oleh segala sesuatu jika dia menghendakinya darinya untuk menampakkan diri kepada kita. Kita bisa memahami kebijaksanaan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini dengan dua pengertian, yaitu pengertian umum dan pengertian khusus. Mari kita bahas dari segi pengertian umum. Sebagaimana dikemukakan dalam bagian-bagian sebelumnya, bahwa kebenaran adalah bagai cahaya yang begitu terang yang tak mungkin ditutup oleh apapun. Pada momen ketika kemunculan cahaya kebenaran, moment of truth, sudah tiba, tak ada siapapun yang bisa menghalanginya. Banyak skandal besar dalam sejarah peradaban yang semula terpendam dan terkubur, tetapi pelan-pelan kemudian muncul ke permukaan. Alam bekerja dengan cara yang misterius. Manusia kerap mencoba untuk menyembunyikan kebenaran. Tetapi makar dan usaha itu kerap kali muspra atau sia-sia. Sebab cepat atau lambat kebenaran akan muncul ke permukaan. Ini mengingatkan kita kepada kisah Yusuf dan istrinya Potifar, seorang pegawai pada kerajaan Fir'aun. Sebagaimana kita baca dalam surat Yusuf Al-Quran, istri Potifar, konon namanya Zulaiha, pernah menggoda Yusuf untuk melakukan tindakan pencabulan. Yusuf menolak dan hendak lari dari hadapannya. Zulaiha menarik bajunya dari arah depan dan robek. Lalu Potifar atau Zulaiha masuk rumah dan mendapati situasi yang mencurigakan itu. Zulaiha mengadu kepada suaminya bahwa Yusuf hendak menggodanya.
Yusuf kemudian dipenjara dengan tuduhan hendak mencabuli istri seorang petinggi kerajaan. Tentu saja Zulaiha menyampaikan versi yang bohong tentang peristiwa skandal itu. Semula banyak orang yang mempercayai versinya, tetapi pelan-pelan kebenaran terungkap dan akhirnya Zulaiha mengaku bersalah. Dia membuat pengakuan dia memang jatuh cinta pada Yusuf, dan yang terakhir ini ia menolak. Pengakuan Zulaiha ini disebut dengan moment of truth, kebenaran jika sudah matang dan meletek atau pecah dengan sendirinya seperti sebuah bisul, dia tidak bisa dihalang-halangi. Itu kalau kita lihat dari perspektif umum. Mari kita lihat dari perspektif khusus. Seorang jika masih dalam keadaan terhijab, terhalang sehingga tak bisa melihat dan menjumpai Allah, dia mempunyai sangkaan dan asumsi bahwa wujud dirinya sebagai makhluk atau manusia adalah wujud yang daruri, wujud yang niscaya, wujud yang real dan nyata. Dia menganggap bahwa dirinya adalah the real being. Pada saat yang sama, dia juga beranggapan bahwa wujud Tuhan adalah wujud semu, wujud yang nazari atau teoritis atau konseptual. Sahabat spektakuler yang berbahagia. Tetapi jika seorang hamba pelan-pelan dan secara konsisten melakukan perjalanan dan meningkatkan makomnya lebih tinggi, yaitu makom memahami kebenaran ketuhanan dan lebur di dalamnya, dia akan mengalami situasi spiritual dan eksistensial yang sama sekali berbeda. Dia akan menganggap bahwa yang konseptual dan teoritis adalah wujud sendiri. Sementara ada secara doruri, secara sungguh-sungguh adalah Tuhan. Orang yang mencapai tahapan makrifat akan memahami bahwa Tuhan adalah wujud yang lebih terang dari wujud apapun. Bahwa Tuhan adalah wujud satu-satunya, sementara yang lain adalah wujud yang semu. Bahwa Tuhan adalah wujud yang jauh lebih dekat kepada manusia ketimbang wujud apapun. Bahwa Tuhan adalah kekuatan yang membuat segala sesuatu bisa tampak dan tampak nyata ke permukaan. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini? Bagi sebagian orang, mungkin renungan Ibnu Athaillah As-Sakandari ini adalah renungan realitis yang hanya relevan bagi orang-orang khawas, orang yang sufi yang telah mencapai tahap spiritual yang tinggi. Pandangan semacam ini menurut pandangan kita itu adalah suatu yang keliru. Kebijaksanaan yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah ini sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita telah mengetahui kebenaran, mengerti duduk persoalan, segala masalah, memahami versi yang sebenarnya dari sebuah informasi, kita akan terombang-ambing oleh rumor, kasus, berita-berita yang simpang siur, bahkan kita termakan oleh berita hoax. Sahabat spektakuler yang berbahagia, betapa relevannya kebijaksanaan Syekh Ibnu Athaillah ini di era digital sekarang ini, di era di mana ribuan informasi yang masuk simpang siur membombardir kita setiap detik dan setiap menit. Kita sering dibuat bingung sebab informasi datang semacam framing atau kerangka-kerangka tertentu yang berbeda. Kesimpang siuran inilah adalah simbol dari dunia maya yang memiliki wajah yang bermacam-macam. Mirip dengan rahwana yang multi wajah, kita dibuat bingung olehnya. Mirip seperti Prabu Siliwangi yang bisa merubah dirinya menjadi 7 sebagaimana dalam lagunya gitu. Tugas kita sebagai manusia yang berpikir dan beriman adalah menepis informasi sehingga kita bisa mengetahui duduk masalahnya yang sebenarnya. Tidak diombang-ambingkan oleh rumor dari opini yang saling bertabrakan, saling
berseliweran mencari kejelasan. Di tengah kebingungan ini adalah sama dengan seorang sufi yang mencari kebenaran di tengah-tengah realitas yang maya, yang sering berubah-ubah seperti partikel neutrino yang kemarin sempat menjadi perbincangan luas karena hadiah Nobel Fisika 2015 yang diberikan kepada dua ilmuwan meneliti partikel super mini ini. Kita harus menjadi sufi di tengah ledakan-ledakan informasi yang kerap menipu. Kebijaksanaan Ibnu Athaillah ini semacam kiat bagaimana kita menjadi sufi di tengah-tengah era digital saat ini. Di era saat ini kita juga dituntut untuk menjadi sufi, menjaga diri kita dari perkara-perkara yang tidak sesuai dengan kenyataan, berupaya mencari yang terbaik untuk informasi yang kita konsumsi, bukan menerima begitu saja dari orang-orang yang tidak jelas asal-usul yang memberikan informasi. Apalagi di tengah pilpres saat ini, kita harus menjaga diri kita menjadi sufi, melihat mana yang terbaik untuk bangsa kita, untuk bisa melahirkan pemimpin yang lebih bermartabat, pemimpin yang bisa mengayomi, pemimpin yang bisa menjadikan negara kita semakin maju. Oleh karena itu, mari menjadi sufi di tengah pemilu ini untuk menunjukkan jati diri kita sebagai seorang muslim, yang muslim itu tidak mudah tertipu oleh hal-hal yang sifatnya tidak jelas. Salam spektakuler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.